kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam sebuah kebersamaan yang akan menemani ruang dengar kamu tentunya dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang nanti. Bareng itu Anda di sini yang bisa selain didengarkan di 11.1,3 FM, di 101,1 Smart FM Banjarmasin, atau juga di live Facebook Motion 913 FM, dan juga di Instagram Bawaslu Banjarbaru ya. Dan tentunya apa kabar buat semuanya yang mendengarkan kita di pagi hari ini? Pagi menjelang siang ya tepatnya ya. Semoga sehat selalu dimanapun berada, aktivitasnya dilancarkan, khususnya juga buat yang mendengarkan di perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai dengan selamat ke tujuannya. Dalam kebersamaan kita di hari ini tentunya ada sebuah perbincangan yang wajib kamu ikuti ya. Dan tentunya bisa langsung ikut berpartisipasi juga untuk memberikan komentar mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di WhatsApp kita di 0811-501-913, atau langsung komen aja mungkin di live Instagramnya Bawaslu Banjarbaru, atau mungkin juga di live Facebook kita di Motion 913 FM. Berbicara mengenai pilkada nih, sebentar lagi ya, tidak terasa bahwa kita sudah harus menentukan pilihan tentunya. Nah, mungkin kalau di perbincangan sebelumnya adalah mengenai data pemilih gitu yang sudah memasuki masa di mana sudah mutakhir ya di sini. Semoga sudah selesai. Tidak ada lagi nih untuk warga Kota Banjarbaru yang kayaknya aku kemarin kelewatan deh gitu informasinya. Nah, ini kita sudah tinggalkan obrolan yang sebelumnya dan berlanjut kali ini untuk lebih jauh membahas mengenai tema yang sudah di-share juga sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang dulu dan menyapa untuk yang sudah bersama di studio kali ini, berkunjung jauh-jauh ya dari Kota Banjarbaru. Dan juga tentunya di sini selain dari Bawaslu Kota Banjarbaru, hadir juga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakilkan oleh Pak Insinyur Iwan Setiawan MP di sini selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wah, sehat semangat nih Pak Iwan ya. Nah, selain itu dari Bawaslu Kota Banjarbaru hadir Pak Ahmad Muklis. Selamat siang Pak Muklis. Selamat siang Mbak, apa kabarnya? Baik? Sehat. Semuanya kita sehat-sehat di sini ya. Iya. Sehat, semangat, segar gitu. Siap, siap. Oke, nah berbicara mengenai tema kita di hari ini untuk membahas peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota Pilkada tahun 2020 ini. Nah, saya ingin tahu dulu lebih jelasnya, dan juga untuk teman Motion, Smart Listeners, atau juga sahabat Bawaslu yang masih mungkin ketinggalan informasi mengenai apa sih sebenarnya peran Bawaslu, kewajibannya Bawaslu. Nah, boleh disampaikan mungkin dari Pak Iwan terlebih dahulu, boleh dijelaskan di sini Pak Iwan, silahkan. Oke. Jadi pertama, Bawaslu itu secara umum mengawasi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah. Yang kedua, khususan ini ya, melakukan pencegahan dan penindakan ya, terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran, kemudian dalam penyelesaian sengketa dan beberapa hal yang mungkin terhubung permasalahan secara administratif dengan Bawaslu ya. Kalau dalam istilah kita adalah pelanggaran administratif, hal-hal itu. Oke. Kemudian kami secara umum juga wajib untuk mengawasi dan melakukan pencegahan, penindakan kalau memang itu harus kami lakukan. Dan tentu saja pencegahan itu lebih kami kedepankan, lebih kami utamakan ya. Sesudah pencegahan ini mungkin tidak terlalu berhasil, dan kami mengambil langkah selanjutnya yaitu penindakan ya. Oke. Nah, berbicara juga dari Bawaslu Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Pak Muklis di sini. Nah, berbicara mengenai tugas-tugas dan juga kewajiban plus kewenangan juga yang disampaikan oleh Pak Iwan. Dari Bawaslu Kota Banjarbaru sendiri untuk sampai saat ini sudah sampai mana Pak untuk kegiatannya, khususnya dalam peran Bawaslu sendiri mengawasi jalannya Pilkada 2020 ini dalam pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Banjarbaru. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi begini, bahwasanya Bawaslu itu dia mempunyai jajaran di bawahnya. Untuk Bawaslu Kabupaten Kota, semuanya se-Indonesia itu ada jajaran di bawah kita yang disebut dengan Panwaslu Kecamatan. Jadi dia bergerak di bidang Panwaslu Kecamatan, area wilayah kekuasaannya dan kewenangannya itu ada di kecamatan. Kemudian di bawah lagi ada yang namanya PKD,
pengawas kelurahan desa. Nah, dia semakin mengecil ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa. Nah, jadi dari segi yang disampaikan oleh Pak Iwan Setiawan tadi bahwa tugas pokoknya adalah pengawasan, pencegahan dan penindakan itu sudah terdeliver dengan baik sampai ke tingkat paling bawah. Bahkan nanti pada saat nanti pemilihan pencoblosan di TPS itu nanti ada pengawas TPS yang ikut juga di sana. Di setiap TPS ikut mendampingi petugas-petugas yang ada dari KPU, yaitu KPPS, untuk mengawasi semua proses pencoblosan pada saat itu. Nah, jadi dari sisi SDM organisasi, bahwa pembentukan jajaran di bawah ini sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan. Nah, jadi kecamatan sudah dibentuk, kemudian kelurahan sudah dibentuk. Nah, tinggal nanti pada saat pencoblosan. Nah, ini dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan yang ada di Bawaslu itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh Pak Iwan tadi yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa kewenangannya adalah dia melakukan pencegahan, dia melakukan pengawasan, dan juga dia melakukan penindakan. Nah, begitu, Bu. Oke, nah berbicara mengenai tadi sudah sampai ke tahap yang paling kecil begitu ya, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, desa pun juga sudah mulai di sini bergerak begitu ya untuk mengawasi setiap pergerakannya dalam menjalankan nanti ini Pilkada 2020 di 9 Desember nanti. Balik lagi ke dalam tema kita yang kita lihat di sini, peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 ini. Ini prosesnya sudah sampai di tahap mana ini, Pak? Pak Mulis boleh dijelaskan? Kalau KPU sendiri dia mempunyai teknis tersendiri, mempunyai jadwal tersendiri, bahwa jadwalnya itu kan masih, ini sebenarnya kalau pemutakhiran data pemilih itu masih jalan, Bu. Sebenarnya masih jalan. Dia masih berproses berjenjang dari petugas pemutakhiran data pemilih atau disebut dengan PPDP, berjenjang naik ke PPS yang di tingkat kelurahan, kemudian naik lagi ke tingkat kecamatannya PPK, sampai nanti naik ke KPU. Tidak sampai di situ, nanti dia berubah menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Artinya masih ada peluang orang-orang yang belum terdaftar ini untuk bisa masuk lagi. Nah, sampai akhirnya nanti berbentuk dia jadi DPT, daftar pemilih tetap gitu. Pada saat daftar pemilih tetap ini sudah dikeluarkan oleh KPU, nah berarti itu sudah final, menjadi salah satu putusan bahwa jumlah pemilih kita misalnya sekian ratus ribu misalnya. Nah, tahapan inilah yang akan kita awasi terus. Jadi semua tahapan seperti yang Pak Iwan bilang tadi, bahwasanya semua tahapan itu diawasi oleh Bawaslu. Karena termaktub di sana di undang-undang bahwa kami itu mengawasi semua tahapan. Tahapan apa saja yang dilakukan oleh KPU itu akan diawasi sampai ke semua jajaran yang paling terendah. Nah, pengawasan inilah yang akan selalu dia berbanding lurus dengan apa yang dilaksanakan oleh KPU. Hari ini KPU melaksanakan ini, maka hari itu ada pengawasan oleh Bawaslu. Nah, seperti itu selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi saya tambahkan juga Pak Iwan, bahwa pengawasan Bawaslu ini dia melekat. Dia tidak cuma mengawasi tahapan yang dilaksanakan oleh KPU saja, tapi juga dia mengawasi potensi-potensi pelanggaran yang ada di dalam pilkada ini. Dia juga mengawasi netralitas ASN, dia juga mengawasi netralitas TNI, Polri dan lain sebagainya. Banyak yang perlu diawasi dengan kuantitas yang sedikit saja, kurang dari 100 orang mengawasi Banjar Baru yang luar biasa luas ini. Mudah-mudahan bisa dimudahkan semuanya dalam pengawasan ini. Amin. Apalagi di dalam kondisi saat ini tentunya berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya begitu ya, dimana kayaknya semua pengawasan ini serba harus diperketat. Apalagi kita sekarang ada protokol tambahan, yaitu protokol kesehatan yang juga harus diterapkan ya. Nah, berbicara mengenai peran dari Bawaslu Provinsi juga mungkin dalam mengawasi geraknya ya di Bawaslu Kota Banjarbaru, koordinasi apa yang terjalin di sana. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Karena kita harus jeda dulu di edisi kali ini ya. Untuk Anda teman Motion, Smart Listeners dan juga sahabat Bawaslu, kami akan kembali. Silahkan untuk yang ingin mengirimkan pertanyaan, komentar ataupun ada yang ingin ditambahkan ya, boleh untuk ikut nimbrung juga dalam perbincangan kita di hari ini. Bisa langsung di WhatsApp di 0811501913 atau kirimkan langsung di Instagramnya Bawaslu Kota Banjarbaru, atau bisa juga langsung komentar di Facebooknya Motion 913 FM. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Kita teman motion, smart listeners dan juga sahabat Bawaslu di siang hari ini mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang hadir di studio Motion 913 FM siang hari ini, ada Pak Iwan dan juga Pak Muklis ya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Bawaslu Kota Banjarbaru. Tadi sudah dijabarkan mengenai tugas-tugas Bawaslu itu apa saja, kewenangannya, kewajibannya. Nah, apalagi di masa pilkada saat ini tentunya banyak yang harus diperhatikan ya. Ada yang nanti terselubung gitu kan, yang harus jangan sampai luput nih gitu. Apalagi berbicara mengenai banyaknya yang saat ini juga dalam kondisi pasti banyak memerlukan bantuan gitu kan, bantuan langsung yang bisa aja nih menjadi satu perhatian spesial dari Bawaslu dalam mengawasi jalannya pilkada di tahun 2020 ini. Tapi sebelumnya berbicara mengenai koordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan juga Bawaslu dari Kota Banjarbaru ini seperti apa? Boleh Pak Iwan mungkin yang ingin menjelaskan, silahkan Pak Iwan. Iya, Mbak Meti ya. Begini, sebelum tahapan-tahapan pilkada itu berlangsung, yang pertama kami lakukan adalah pembentukan pengawas ad hoc. Apa yang dimaksud dengan pengawas ad hoc ini adalah pengawas yang bersifat tidak permanen, yaitu pengawas kecamatan atau panwascam dan pengawas kelurahan atau desa. Ya. Ini kami lakukan tidak hanya di Banjarbaru, koordinasi yang demikian. Kami lakukan dengan yang paling utama adalah 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Dalam beberapa langkah yang sudah kami lakukan, alhamdulillah tidak ada kendala terhadap pembentukan pengawas ad hoc yang menjadi ujung tombak kami dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di lapangan. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kami selanjutnya dan terus-menerus berkesinambungan terhadap keberadaan, kemudian kesinambungan dari keberadaan panwascam tadi, termasuk pengawas kelurahan desa yang selalu harus kami bina, kami bimtek, kami latih, dan beberapa hal yang mungkin membantu dalam pelaksanaan atau membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang mereka emban begitu ya. Begitu Mbak Meti. Oke. Nah, balik lagi ke dalam persiapan juga mengenai di sini kan kita sudah mulai masuk ya. Ada beberapa informasi mengenai pencalonan wali kota dan juga wakil wali kota khususnya di Kota Banjarbaru nih Pak Muklis. Nah, dalam hal mengawasi para calon ini, nah apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus diperhatikan yang juga tidak lepas dari pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sendiri Pak Muklis. Oke, baik Mbak Meti. Jadi begini, semua orang warga negara ini kan kita dijamin untuk berpolitiknya. Artinya siapa saja boleh untuk mencalon. Sampai sekarang ini kan di koran, di mana, di media sosial itu ada yang mencalon A, B, C dan sebagainya. Ya itu disahkan saja oleh kita sebagai negara yang berdemokrasi gitu. Nah, silahkan untuk mencalonkan diri. Tapi di sana kan ada mekanisme yang harus dijalankan kan, misalnya mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik dan sebagainya. Nah, sampai sekarang itu kita mendasar terhadap KPU saja. Jadi sampai sekarang itu di KPU kan belum ada juga yang mendaftar, karena belum dibuka juga pendaftarannya. Sekarang kan proses yang dilakukan oleh para calon ini kan melakukan mediasi, konsolidasi dengan partai politik bahwa dia ingin mencalon dan dia ingin mendapatkan dukungan dari partai politik tersebut. Nah, dalam hal ini kita belum bisa mengawasi pergerakan mereka sih secara utuh karena mereka belum menjadi calon, bukan menjadi peserta pilkada lagi. Mereka juga masih sebagai ya seperti kita ingin mencalon lah, belum ada legalitasnya gitu. Nah, dia dari mana dan dari usung dari partai mana belum ada. Tapi dalam hal yang lain itu bisa kita tetap kawal dalam hal menjernihkan suasana politik yang ada di Banjarbaru. Bisa saja nanti terjadi di sana black campaign. Black campaign ini kan apa namanya? Bagaimana dia menyuarakan hal-hal yang tidak benar, hoax gitu. Nah, budaya kita kan memang menentang masalah hoax ini. Budaya kita memang menentang adanya ujaran kebencian ini. Berbeda dengan budaya di Amerika Serikat misalnya yang memang dia face to face untuk bisa melakukan hujatan-hujatan itu tidak masalah. Calon-calon presiden itu kan mereka belak-belakan berhadapan untuk saling menjelekkan, itu tidak masalah. Di kita mungkin karena budaya kita itu timur ya, kita menjunjung tinggi budaya itu, adat itu, ditunjang juga dengan undang-undang pilkada yang melarang kita untuk melakukan itu.
dan undang-undang yang lainnya, undang-undang pidana dan sebagainya, sehingga kita juga ada batasan-batasan yang harus kita bangun dan kita sosialisasikan kepada para orang-orang yang ingin mencalon itu agar tidak melakukan black campaign, tidak melakukan ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Ya, anggaplah di mata Bawaslu itu bukan pelanggaran karena tidak ada undang yang mengatur itu, tapi kan ada undang-undang yang lain yang mengatur, ada undang-undang pidana dan sebagainya, ada orang yang merasa dirugikan kepentingan dan sebagainya. Nah itu yang lebih berbahaya sebenarnya. Kalau di Bawaslu sendiri penanganan pelanggarannya kan, kalau dia masuk ranah pidana ya tidak seberat dengan pidana yang ada di umum gitu loh. Dia di sini kan pelanggaran yang ada di pemilu ini kan seperti pilkada maksud saya, itu kan pelanggaran-pelanggaran yang marah banyak ke administrasi. Pemilunya itu untuk pidananya itu memang banyak juga, tapi itu perlu ada pengkajian lebih lanjut. Seperti halnya Pak Iwan sering sampaikan di Bintek dan rakornya itu bahwa kita ini kan terbentuk ada nanti di sana Gakumdu, Gabungan Penegakan Hukum Terpadu. Di sana ada Bawaslu, di sana ada Kejaksaan, di sana ada Kepolisian. Nah, lembaga Gakumdu inilah yang nanti akan mengakomodir, akan menilai, akan berdiskusi terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Apakah ini mengandung unsur pidana pilkada atau tidak gitu loh. Nah itu, jadi setiap calon tetap kami pikir untuk tetap menjaga marwahnya masing-masing, martabatnya masing-masing dengan tidak melakukan ujaran kebencian terhadap calon pasangan lainnya. Begitu. Berbicara juga mengenai tadi disebutkan bahwa pelanggaran dalam pilkada ini yang lebih berfokus adalah kebanyakan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif ini maksudnya seperti apa sih, Pak Iwan atau Pak Muklis gitu, yang perlu diperhatikan dan juga paling sering menjadi PR dari Bawaslu sendiri dalam mengawasi jalannya pilkada begitu. Jadi begini, Mbak, ya. Pelanggaran itu ada beberapa hal. Yang pertama bersifat pidana, administratif, kemudian pelanggaran etika. Nah, pelanggaran etika ini menjadi bagian penting juga, baik untuk di luar Bawaslu ya. Kalau etika di Bawaslu itu sudah jelas, ada aturan dan ada tindakan yang dilakukan apabila ini terjadi pada seorang pengawas gitu ya. Ada juga etika yang langsung mungkin terhubung dengan orang luar, seperti etika di ASN, etika di TNI Polri dan lembaga-lembaga lain begitu ya. Kemudian pelanggaran pidana, ini ada Sentra Gakumdu yang sudah disampaikan oleh Pak Muhlis tadi. Di Sentra Gakumdu ini ada pihak kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu sendiri. Pelanggaran administratif ini biasanya terjadi karena ada tidak sinkronisasinya KPU dalam menyampaikan data-data yang sudah diberikan begitu ya. Dan biasanya pelanggaran administratif ini bersifat sementara di tahapan pada saat pencalonan ya. Ada hal-hal yang mungkin dalam pencalonan itu tidak dipenuhi atau kurang lengkap begitu ya. Oleh KPU dikeluarkan keputusan, dan hasil keputusan dari KPU ini biasanya kalau dari calon ini kurang puas, maka biasanya mereka melakukan protes-protes ataupun minta keterangan yang lebih lanjut kenapa mereka tidak masuk, kenapa administrasi ini tidak lengkap. Dan ini disampaikan ke Bawaslu. Maka Bawaslu biasanya melakukan penanganan terhadap hal ini ya. Hasilnya nanti itu kalau memang masih belum puas bisa dilanjutkan ke Petun, PTON begitu ya. Biasanya pelanggaran administratif ini juga kurang diperhatikan karena sifatnya memang tidak terlalu tidak terlalu mengikat betul. Orang biasanya dari pelanggaran administratif ini langsung biasanya pindah ke pelanggaran yang bersifat pidana. Jadi di samping ada manipulasi data-data administratif, mungkin di situ mungkin terkandung juga unsur-unsur pidananya. Nah, ini yang lebih biasanya oleh calon kedepankan begitu ya. Mereka ingin memasuki atau mereka ingin masalah administratif tadi akhirnya menjadi masalah pidana begitu, Mbak. Oke. Nah, ini yang biasanya banyak ditemukan ya, yang dari 3 nih mungkin yang juga
kadang menjadi PR yang sampai saat ini bagaimana caranya supaya bisa jangan sampai terlalu banyak, apalagi akhirnya malah meribetkan gitu ya dalam jalannya pilkada gitu, khususnya di tahun 2020 ini. Nah, disebutkan juga tadi adalah dalam menjaga netralitas baik ASN, TNI, Polri yang juga di sini turut serta dalam kerjasama gitu ya mengawasi jalannya pilkada begitu. Tapi sebelum kita nanti lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ini, dan juga masih menunggu dari teman Motion, Smart Listeners atau juga sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, kita akan sambung di sesi berikutnya. Jadi masih ada waktu untuk mengirimkan pertanyaannya atau komentar, silahkan nanti kita akan bacakan ya. Bisa langsung WhatsApp juga di 0811 501 913, komen langsung di Instagramnya Bawaslu di Bawaslu BJB, atau juga di live Facebook di Motion 913 FM. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Di siang hari ini, Smart Listeners, teman Motion atau juga sahabat Bawaslu yang sedang mendengarkan baik di 91,3 FM atau di 101,1 Smart FM Banjarmasin, atau juga di live Instagram Bawaslu BJB, atau di live Facebook di Motion 913 FM. Banyak banget aksesnya untuk menyimak obrolan ini. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya, karena apa, banyak banget yang akan dihadirkan dalam obrolan kita sampai nanti kurang lebih di jam 12 siang. Masih bersama dengan Pak Muklis dan juga Pak Iwan di sini. Kita masih berbincang-bincang mengenai tema di hari ini, yaitu peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kalau sebelumnya saya sempat singgung mengenai dalam peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN, TNI, Polri yang juga ikut terlibat di sini dalam proses pengawasan. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang juga perlu diperhatikan, tidak hanya melihat dari calon wali kota atau wakil wali kotanya saja. Tapi sebelum itu kita akan jawab dulu pertanyaan dari yang sudah bergabung di sini. Ini ada Rian @Rian_Saputra_new. Waduh. Ya. Oke, katanya saya mau tanya nih, selama pandemi corona gimana cara pengawasan selama pandemi? Oke, dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Banjarbaru, silahkan. Pak Iwan saja dari Bawaslu. Oke, boleh, silakan Pak Iwan. Beliau yang sangat peduli tentang itu. Jadi begini ya, kebetulan saya dan Pak Muhlis ini di Kordip SDMO, Sumber Daya Manusia dan Organisasi ya. Ini menjadi hal mungkin yang baru bagi kita bersama di situasi pandemi COVID-19 ini. Bawaslu itu juga harus tetap bekerja ya. Antisipasi ini sudah kami lakukan ya. Terutama di jajaran pengawas ad hoc yang mereka garda depan kami, dan harus dipastikan bahwa garda depan kami ini, Panwascam dan pengawas kelurahan atau desa ini harus betul-betul bebas ya, bebas dari atau tidak terjangkit oleh COVID-19. Hal-hal yang berhubungan dengan ini sudah kami lakukan. Pertama, setiap jajaran kami baik di Bawaslu Kabupaten Kota termasuk staf-stafnya, di Bawaslu Provinsi juga ya, termasuk dengan staf-stafnya, sampai kepada pengawas ad hoc ini sudah kami lakukan deteksi dini yang berhubungan dengan kemungkinan terjangkitnya oleh COVID-19. Ada tahapan untuk ini. Pertama, kami melakukan rapid test ya. Dari hasil rapid test ini sudah menunjukkan kalau memang dia tidak reaktif, artinya alhamdulillah mungkin pengawas kami tidak terjangkit begitu ya. Kalau reaktif ini, maka kami akan lanjutkan ke tes selanjutnya, swab ataupun PCR. Di dalam beberapa hal, tidak hanya Banjarbaru ya, Banjarbaru ini kebetulan atau mungkin bukan kebetulan ya, dari Bawaslu Kota sampai staf dan pengawas ad hoc alhamdulillah menunjukkan tidak reaktif, artinya secara umum insya Allah tidak ada COVID-19 baik pada manusianya ataupun di kantor. Nah, di kabupaten lain ini hanya sebagai contoh saja pembanding, ada yang reaktif pada saat tes rapid, dan selanjutnya begitu kami tes swab itu menunjukkan gejala positif. Nah, begitu menunjukkan gejala positif, maka tindakan kami selanjutnya adalah
mengkarantina, mengamankan yang positif tadi, kemudian melakukan tes kembali di mana dia berada, ya. Maksudnya teman-temannya, mungkin sesama komisioner, staf-staf. Langkah selanjutnya lagi, maka kantor akan kami kosongkan, akan kami sterilisasi dulu kurang lebih 14 hari atau lebih begitu ya. Dan ini dilakukan untuk memastikan bahwa si penderita tadi tidak menulari baik komisioner, staf ataupun bawahan-bawahannya, termasuk juga mungkin masyarakat yang mungkin pernah terhubung oleh pengawas kami tadi. Dan ini berkesinambungan kami lakukan ya. Setiap tahapan rencananya, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana, akan kami lakukan rapid test. Karena rapid test ini kan hanya bersifat sementara, kurang lebih kalau inkubasinya itu memang ditentukan secara ilmiah mungkin 14 hari. Begitu 14 hari kemungkinan terjangkit lagi ini bisa terjadi ya. Oleh karena itu setiap tahapan akan kami lakukan lagi uji rapid test, dan ini harus bisa memastikan bahwa pengawas kami mulai dari provinsi termasuk staf-stafnya ya, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, dan pengawas kelurahan desa, dan nanti mungkin pengawas TPS yang akan dibentuk pada saat pemungutan suara, ini akan kami lakukan rapid test sebagai uji awal bahwa mereka betul-betul tidak terjangkit COVID-19. Jadi begitu, Mbak. Oke. Ada yang ingin ditambahkan juga mungkin dari Pak Muhlis, kalau misalnya Bawaslu Kota Banjarbaru sendiri, nah melihat bahwa situasi saat ini gitu kan dalam menghadapi COVID-19, nah dalam pengawasan khusus di Kota Banjarbaru sendiri seperti apa? Oke, baik Mbak. Terima kasih dulu atas pertanyaan dari saudara Rian. Luar biasa tadi beliau itu care, peduli terhadap bagaimana pengawasan di tengah COVID ini. Ya bagaimanapun semua itu akan kita maksimalkan. Apa yang akan dijalani itu, tahapan itu memang sudah berbeda nanti ke depan. Jadi dari KPU sendiri Bu akan melaksanakan tahapan itu berbeda dengan dalam kondisi normal. Jadi mungkin nanti ada ini kampanye juga lewat daring, kemudian juga pengumpulan orang dalam jumlah besar itu dikurangi dan sebagainya. Pokoknya protokol COVID itu dilaksanakan memang semaksimal mungkin. Kita pahami bahwasanya terlaksananya pilkada di 2020 tanggal 9 Desember ini kan berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Mau tidak mau, karena ini amanat undang-undang, kita akan jalankan itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, bagaimanapun kita tetap akan melaksanakan tugas pengawasan, mengawasi tahapan-tahapan yang ada di pilkada ini. Sekarang kan kita sudah masuk ke tahapan pemutakhiran data pemilih, naik berjenjang sudah. Nah itu tetap diawasi. Apapun yang dijalani itu tetap memperhatikan protokol COVID. Ya syukurnya Banjarbaru itu cuma 5 kecamatan ya. 5 kecamatan dengan 20 kelurahan, tidak terlalu luas, dan masyarakatnya insya Allah juga peduli tentang protokol COVID-19. Ya bagaimanapun itu tetap menjadi perhatian kami. Kami tetap mengawasi dalam kondisi apapun. Karena Bawaslu ini ya seperti itulah, dia mengawasi semua tahapan sampai akhir. Iya. Ya itu. Seperti itu Mbak Medi. Oke, mengawasi setiap tahapan sampai akhir ya, tidak terlepas dari protokol kesehatan yang saat ini terus digaungkan. Bagaimana caranya agar kita juga cepat terbebas dari pandemi COVID-19 begitu. Nah, betul. Khususnya Bawaslu sendiri pun juga menjalankan protokol kesehatan mulai dari tahap awal gitu ya, di mana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini sudah digaungkan sampai nanti detik akhir berakhirnya Pilkada 2020 di tahun ini. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya sempat terputus mengenai peran Bawaslu juga dalam mengawasi setiap segala macam sesuatu yang ada dalam jalannya pilkada, tidak terlepas dari netralitas peran ASN, kemudian TNI, Polri. Nah, bagaimana kalau misalnya ada beberapa katakanlah calon-calon yang memang mungkin datang dari kalangan mana kita tidak tahu sampai detik ini. Ada yang mungkin dari kalangan ASN sebelumnya atau apa segala macam. Nah, dalam menyikapi netralitas ASN, TNI, Polri, apa yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri baik dari provinsi atau juga dari Kota Banjarbaru? Ya, begini. Untuk netralitas ASN, TNI, Polri ini sudah ada aturan tersendiri ya.
dan kami tetap intens untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas TNI, ASN dan Polri. Beberapa hal yang mungkin terjadi ini karena salah satu yang memungkinkan mereka tidak netral itu adalah mencalonkan lagi petahana begitulah, atau bercalon lagi petahana. Ya, ini mungkin terjadi di Kota Banjarbaru ya, karena petahana ya di sesudah Pak Nasmi meninggal ini kan masih ada petahananya ya, wakil wali kota. Nah, dan juga di provinsi ya, karena pada saat yang bersamaan kita juga harus mengawasi, Bawaslu Banjarbaru juga harus mengawasi pilkada gubernur dan wakil gubernur. Nah, dua petahana ini baik gubernur maupun calon wakil wali kota dan wali kota Banjarbaru nantinya ini akan menjadi perhatian. Kenapa menjadi perhatian? Karena mereka mungkin sudah kental terikat dengan instansi begitu ya. Jadi di instansi ini kan tentu saja ada ASN, mungkin kental dekat dengan TNI dan Polri. Nah, kekentalan atau melekatnya erat semasa mereka menjabat ini mudah-mudahan tidak disalahgunakan. Ya, kadang-kadang ASN ini serba salah, ya, tidak mengikuti, mungkin suatu saat tergeser. Ini sudah menjadi rahasia umum. Begitu mereka melekat dengan calon petahana tadi, mungkin ada hal-hal yang akan kena tindak. Tindakan yang mungkin dilakukan adalah masalah netralitasnya ya. Ya, kita fokus dengan ASN. Bawaslu dalam hal ini melakukan penindakan terhadap netralitas ini akan kami proses sedemikian rupa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik per Bawaslu maupun aturan dari Komisi ASN, KASN. Setelah kami lakukan penelusuran, verifikasi dan sebagainya, maka akan kami sampaikan hasil penelusuran kami tadi ke Komisi ASN. Ya. Bawaslu kabupaten atau kota ini berhak untuk melakukan verifikasi terhadap ASN yang diduga dalam tanda petik tidak netral. Ya. Diduga tidak netral ini bermacam-macam ya. Ini banyak rincian-rinciannya tidak netral ini, ya, diduga tidak netral. Setelah kami verifikasi, kami panggil ASN yang diduga tidak netral tadi, maka hasil dari hasil dari verifikasi itu akan kami sampaikan, akan kami rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang berada di Jakarta. Biasanya tidak seberapa lama itu akan keluar hasil keputusan dari Komisi ASN, dan di situ jelas nanti apa hasilnya, dan akan dikembalikan ke daerah untuk ditindaklanjuti keputusan dari ASN tadi. Dan hasil dari pengalaman beberapa penanganan sudah kita lakukan terhadap netralitas ASN itu menunjukkan bahwa rata-rata ya mereka hasil rekomendasi itu biasanya tidak terlalu tidak terlalu berat begitu ya. Ada yang mungkin diberhentikan, tidak naik pangkat dan sebagainya, itu jarang. Biasanya hanya bersifat teguran dan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan mereka itu. Ini fokus ya, ini kami fokus sekali, terutama Banjarbaru, karena memang sudah dicatat ya, pasca meninggalnya Pak Nasmi ini wakil wali kota ini kemungkinan masih mencalon ya. Dan ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus, terutama Bawaslu Kota Banjarbaru, dan juga melihat peta politik pasca meninggalnya Pak Nasmi ini. Ada beberapa mantan pejabat ya, atau pernah menjabat di Kota Banjarbaru ini dan ingin calon ya. Ini walaupun belum pasti, tetapi dari berita-berita kemudian dari tanggapan masyarakat ini sudah kelihatan ya siapa-siapa yang mau mencalon lagi. Dan ini orang-orang yang mungkin dulunya bercokol dan menjadi orang penting di Kota Banjarbaru ya. Dan ASN ini mungkin masih
setia ataupun masih suka ataupun masih simpati dengan pimpinan mereka dulunya ya. Ini menjadi perhatian khusus untuk Kota Banjarbaru. Demikian, Mbak Meti. Oke, berat ternyata tugas Bawaslu baik provinsi ataupun juga Kota Banjarbaru yang saat ini ya, selain untuk pelaksanaan calon wali kota dan wakil wali kota, tapi juga ada gitu kan untuk calon gubernur dan wakil gubernur di tahun 2020 ini. Oke, kita akan jeda kembali karena akan kembali lagi hadir di satu sesi terakhir dan ada lagi pertanyaan yang akan dibacakan, tapi nanti setelah kita break dulu sejenak di siang hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi dalam satu sesi terakhir Smart Listener, Smart Motion dan juga sahabat Bawaslu yang tengah menyimak obrolan ini baik di 91,3 FM atau di 101,1 Smart FM Banjarmasin atau juga di live Instagram Bawaslu BJB dan di live Facebook di Motion 913 FM. Nah, kita masih dalam pembahasan mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Tentunya menjadi jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya, di mana saat ini kita tengah berada di situasi di mana kalau misalnya tadi dikatakan oleh Pak Iwan dan juga Pak Muklis, mungkin untuk kampanye nanti agak berbeda situasinya. Kemudian juga mungkin nanti untuk jalannya pencoblosan juga berbeda, ya kan? Protokolnya seperti apa begitu. Atau mungkin juga untuk proses-proses yang saat ini dalam mengumpulkan data pemutahiran ya, pemutahiran data pemilih begitu, prosesnya juga sedikit berbeda dengan yang sebelumnya begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya di sini, kita ke pertanyaan dulu yang bergabung dari Asbandina di Loktabat Banjarbaru. Nah, katanya ini kan lagi COVID-19, petugas di lapangan apakah diberikan APD dalam bertugas nantinya saat di lapangan, karena kami mau pilkada ini lancar dan semangat untuk rekan-rekan Bawaslu. Ya, Pak Mulis saja ini. Silakan. Oke, terima kasih atas tanggapannya, kemudian atas kasih sayangnya pada kami Bawaslu dalam mengawasi supaya tetap sehat. Dalam melaksanakan tugas di lapangan ya kawan-kawan, pasti sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, kami tetap memperhatikan protokol COVID-19. Artinya kawan-kawan yang di lapangan tetap menggunakan masker, face shield, kemudian sarung tangan, juga di hand sanitizer segalanya. Dilengkapi semuanya, Mbak. Jadi mudah-mudahan ikhtiar itu berbanding lurus lah dengan hasil. Artinya sudah diupayakan seperti itu, mudah-mudahan kawan-kawan itu bisa tidak tersuspek itu dalam bentuk apapun. Itu saja sih. Oke, pastinya protokol kesehatan tetap dijalankan, APD lengkap pasti diberikan, ya. Semuanya dibekali selengkap mungkin sudah, gitu ya. Baik itu dari provinsi maupun dari kota sudah ada penyediaan. Silakan Pak Iman. Jadi juga begini, kami tidak ingin ada klaster baru di penyelenggara pemilu ya. Siapa penyelenggara pemilu ini, yaitu KPU dan jajarannya sampai ke bawah serta Bawaslu. Nah, khususannya Bawaslu, kami tidak ingin ada mungkin nanti Bawaslu baik provinsi, kabupaten sampai ke pengawas ad hoc itu menjadi klaster baru untuk COVID-19. Hal-hal yang berhubungan dengan ini, di samping kami juga melakukan pengawasan terhadap pilkada, kami juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD terhadap penyelenggara pemilu yang lain. Siapa itu? KPU dan jajarannya. Jadi KPU ini kan jajarannya PPK, di bawahnya itu ya, sini sejajar dengan Panwascam. Kemudian ada PPL ya, bukan PPL, PPS ya, PPS. Ini jajarannya dengan pengawas kelurahan. Nah, termasuk petugas PPDP, panitia pemutahiran data pemilih yang saat ini turun ke lapangan, ini harus kami awasi betul tidak mereka menggunakan APD ya. Ini menjadi tugas tambahan bagi kami. Oleh karena itu kami juga harus mencontohkan pada saat kami di lapangan itu harus memakai APD yang lengkap ya, untuk keamanan diri kami dan untuk keamanan masyarakat. Jangan sampai nanti kami melakukan turun ke lapangan pengawasan, masyarakat ini pada lari atau kabur karena mungkin pengawas kami, entah Panwascam ataupun pengawas kelurahan ini tidak melengkapi dirinya dengan APD ya. Sekarang ini menjadi sudah lumrah di masyarakat ya, seseorang yang mungkin tidak menggunakan APD ini dianggap membahayakan begitu ya. Nah, ini kami mencegah jangan sampai ada image yang demikian. Petugas kami datang ke lapangan mengawasi atau mendampingi
KPU dan jajarannya dalam melakukan pemutakhiran data, justru masyarakat meninggalkan kami, begitu ya. Baik Bawaslu ataupun KPU. Dan jangan khawatir lah, insya Allah sudah ada hal-hal yang mungkin kami lakukan pencegahan terhadap hal ini, dan akan meminimalkan ya suspek COVID-19 ini untuk tersebar baik di penyelenggara pemilu maupun di masyarakat, begitu Mbak Meti. Jadi jangan khawatir nanti, untuk mungkin ada yang takut untuk datang nanti ke TPS misalnya ya, bahwa takut bahwa nanti akan ada penularan apa segala macamnya. Tenang, dari panitianya sendiri dipastikan sudah sehat, tidak mungkin diterjunkan dalam keadaan yang kurang sehat, begitu ya. Apalagi dilengkapi dengan APD selengkap-lengkapnya. Jadi agar tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan, tidak hanya petugas saja, tapi juga masyarakat pun juga aman dari penyebaran virus COVID-19 ini. Termasuk nanti di tahapan yang selanjutnya ya. Pada saat kampanye itu ada aturan khusus pada bagaimana nanti kampanye dilaksanakan, baik oleh peserta maupun oleh yang mengikuti kampanye. Yang kedua, pada saat pencoblosan, nah ini yang krusial ya. Ini sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan terhadap suspek COVID-19 ini sudah diatur oleh KPU ya. Bagaimana cara bergantiannya, bagaimana ke masyarakat, pengawas maupun KPU itu menggunakan APD yang sebaik-baiknya ya. Dan tindakan-tindakan ini tentu saja akan kita pantau terus ya. Kita pantau terus, dan ini usaha kita, ikhtiar kita untuk meminimalkan COVID-19 ini meluas ya, atau mewabah ya. Begitu. Menambahkan Mbak? Silakan Pak Muklis. Sebenarnya pilkada ini kan, atau pemilu lah, kalau bahasa pemilu kan, jadi pilkada kita rezimnya. Kalau kita mengaca dari negara-negara lain yang melaksanakan pemilu pada saat COVID ini seperti Korea Selatan, itu sukses Mbak. Padahal sedang dalam kondisi COVID-19, tapi dia melaksanakan pemilu dan sukses. Bahkan partisipasi pemilih pada saat itu lebih tinggi daripada pemilu yang sebelumnya. Artinya ini bukan bergaining sih, ini gambling juga gitu loh. Artinya bisa jadi hal itu tidak terjadi di Indonesia, atau bisa juga terjadi di Indonesia. Artinya peningkatan masyarakat terhadap pilkada ini meningkat, bisa jadi. Itu tergantung bagaimana nanti KPU, Bawaslu itu meyakinkan masyarakat bersama pemerintah, meyakinkan bahwasanya pilkada ini akan menjadi pilkada yang aman. Nah, akan menjadi pilkada aman. Jadi semua akan bahu-membahu untuk membangun bagaimana proses pilkada ini bisa bermartabat, berintegritas, hasilnya menjadi yang terbaik, dan semuanya bebas dari suspek COVID-19. Kita berdoa dan saling mendoakan, kemudian kita sama-sama saling bekerja sama untuk penanganan COVID ini supaya pilkada tetap jalan dan sukses. Itu saja Mbak. Amin. Nah, kita harapkan juga memang semuanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, berjalan dengan damai, dengan tentram, apalagi juga semuanya bisa menjalankan tanpa harus takut bahwa menimbulkan klaster baru, semuanya tetap sehat, baik di lapangan ataupun juga untuk rekan-rekan yang bertugas di kantor, begitu ya. Secara singkat kita tutup obrolan di siang hari ini. Mungkin ada himbauan juga yang ingin disampaikan dari Pak Iwan atau Pak Muklis, silahkan, baik untuk teman Motion, Smart Listeners, dan juga sahabat Bawaslu yang menyimak obrolan ini, agar lebih menyerap lagi gitu kan informasi obrolan kita mengenai peran Bawaslu di siang hari ini. Silahkan. Begini. Pertama yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa penyelenggara pemilu itu ada dua. Pertama, KPU dan jajarannya sampai ke bawah ya, KPPS jajarannya paling bawah, Bawaslu dan jajarannya ke bawah, yaitu pengawas TPS. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan KPU dalam pelaksanaan pilkada ini supaya berlangsung sukses. KPU secara teknis, kemudian Bawaslu secara eksternal itu untuk mengawasi ya apa yang dilakukan oleh KPU dan apa yang dilakukan oleh peserta-serta masyarakat. Yang kedua, kita mungkin masih meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini berlangsung sampai saat pencoblosan ya, Desember nanti. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak terlalu berlebihan dalam bersikap
terhadap COVID-19. Dan usaha-usaha yang sudah dilakukan ini kami rasa tidak mengganggu jalannya pilkada. Memang ada contoh bahwa di negara lain seperti Korea tadi, pemilu atau pilkada itu sukses, bahkan pemilihnya ini lebih banyak ya. Nah, harapannya juga nanti untuk Indonesia, khususnya Kalsel dan khususnya lagi Banjarbaru demikian. Minat pemilih untuk datang ke TPS ini harapannya itu lebih tinggi atau tidak menurun dari pemilu ataupun pilkada sebelumnya ya. Jangan khawatir terlalu berlebihan terhadap COVID-19 ini, tetapi kita juga jangan terlalu terlena dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dan insya Allah dua hal yang kami sampaikan ini mungkin akan menenangkan hati masyarakat, mungkin akan menimbulkan semangat dari masyarakat lagi untuk melaksanakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya, ikut membantu kami mengawasi dan melaporkan kalau memang ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ataupun hukum dalam pelaksanaan pilkada. Netralitas ASN, netralitas TNI Polri ini kalau memang terjadi silahkan laporkan kepada kami ya. Kami tentu saja mengharapkan laporan ini tidak hanya menunggu atau kami mendapatkan temuan, istilahnya itu temuan kalau kami sendiri yang mendapati masalah ataupun kasus. Kalau dari laporan masyarakat ini yang kami harapkan ya, ini menunjukkan bahwa ada perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik untuk wali kota dan wakil wali kota di Banjarbaru maupun untuk gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Demikian. Oke. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas dan tentunya dengan obrolan yang dihadirkan, informasi-informasi yang dihadirkan baik dari Pak Iwan atau juga Pak Muklis di sini bisa menambah lagi pengetahuan kita mengenai jalannya Pilkada 2020 ini, baik untuk pemilihan calon wali kota, wakil wali kota atau juga calon gubernur dan wakil gubernur begitu ya. Dan kita doakan semoga semuanya lancar berjalan dari awal hingga berakhirnya nanti. Amin. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Muhlis yang sudah hadir di Studio Motion, dan juga untuk Anda Smart Listeners, Smart Motion dan juga sahabat Bawaslu. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya tentunya dengan perbincangan dengan informasi-informasi yang lebih bermanfaat juga untuk Anda yang hadir seperti biasa, yang bisa didengarkan baik di 91,3 FM, di 101,1 Smart FM atau juga di live Instagram dan Facebook yang hadir. Akhir kata Metiwan yang bertugas pamit undur diri mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.